Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng rawuh, sedulur kabeh, yang hadir di ruang batin ini. Semoga hidup panjenengan senantiasa diberkahi kesehatan, ketentraman, dan rejeki yang halal barokah. Sebelum kita mulai, silakan tulis di kolom komentar, balas salam ini, dan sebutkan weton panjenengan. Siapa tahu ada saudara seweton yang menonton video ini. Banyak orang bermimpi ingin cepat kaya. Ada yang bekerja siang malam, ada yang mencoba jalan pintas, bahkan ada yang rela mengorbankan harga diri demi harta. Tapi, tahukah panjenengan? Untuk orang yang lahir di weton wage, mengejar kekayaan dengan tergesa-gesa justru bisa jadi petaka. Kenapa bisa begitu? Apakah wage memang ditakdirkan sulit kaya? Atau ada rahasia lain yang membuat mereka hanya akan sukses jika mengikuti jalan tertentu? Dalam hitungan Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah peta jalan hidup yang menggambarkan watak, rejeki, jodoh, bahkan takdir seseorang. Weton wage sering dikaitkan dengan sifat tenang di luar, tapi penuh gejolak di dalam. Soal rejeki, wage memang unik. Mereka bukan tipe yang bisa tiba-tiba kaya besar lewat jalan instan. Justru, wage lebih cocok dengan jalan pelan tapi pasti. Uang yang datang cepat biasanya juga cepat hilang. Tapi jika wage belajar meniti sabar, rezekinya akan mengalir deras dan bertahan lama. Hari ini kita akan membahas kunci sukses orang wage, lewat 5 poin utama. 1. Wage bukan weton instan. Orang yang lahir di weton wage seringkali bertanya dalam hati, kenapa ya? Aku merasa susah sekali cepat kaya? Padahal aku sudah berusaha, bekerja keras, bahkan mencoba berbagai cara. Pertanyaan ini wajar, karena memang wage bukanlah weton yang ditakdirkan untuk meraih rejeki secara instan. Kalau panjenengan wage, ketahuilah, rejeki wage ibarat tanaman padi di sawah. Tidak bisa dipaksa panen sebelum waktunya. Jika dipetik terlalu cepat, hasilnya hampa. Tapi jika sabar menunggu musimnya, hasil panennya bisa melimpah dan mengenyangkan banyak orang. Inilah kunci utama hidup wage, sabar menunggu proses. Wage tidak cocok dengan jalan pintas. Banyak orang wage yang mencoba mencari jalan kaya mendadak, ikut usaha instan, tergiur janji manis investasi, bahkan ada yang mencoba hal-hal gelap. Namun anehnya, rejeki itu tidak bertahan lama. Ada saja hal yang membuatnya hilang begitu saja, tertipu, terpakai untuk kebutuhan mendadak, atau lenyap tanpa sisa. Sesepuh Jawa dulu berpesan, wong wage nek kebacut karep sugihenggal, malah entek ora ana sisan. Artinya, orang wage yang terlalu memaksa ingin cepat kaya, justru akan kehilangan semuanya. Mengapa begitu? Karena wage ditakdirkan untuk belajar lewat perjalanan panjang. Jiwa wage harus ditempa dengan kesabaran, dengan perjuangan yang pelan tapi pasti. Rejeki wage seperti air sumur, tidak memancar deras sekaligus, tapi keluar sedikit demi sedikit, stabil, dan bisa dinikmati untuk jangka panjang. Kalau wage mencoba menentang takdirnya, biasanya hasilnya adalah kekecewaan. Namun jika ia mengikuti alurnya, wage justru akan merasakan betapa hidupnya penuh berkah. Rejeki yang datang perlahan seringkali lebih menenangkan, karena tidak menimbulkan keinginan yang meledak-ledak. Contoh nyata bisa kita lihat pada seorang wage yang bekerja sebagai pedagang kecil. Awalnya, dagangannya hanya sedikit, hasilnya pun pas-pasan. Tapi karena ia tekun, sabar, dan tidak putus asa, pelanggannya makin banyak, usahanya makin berkembang, hingga akhirnya ia menjadi pedagang besar. Semua itu tidak datang dalam semalam, tapi lewat waktu yang panjang. Orang wage sebaiknya mengingat filosofi, alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal tercapai. Inilah jalan hidup wage, bukan jalan kilat, tapi jalan ajek. Nah, kalau begitu, apa yang sebenarnya menjadi kekuatan orang wage? Kalau bukan lewat instan, lalu lewat apa? Jawabannya ada di konsistensi. Mari kita bahas di poin berikutnya. 2. Kekuatan wage ada di konsistensi. Kalau ada satu kata kunci yang bisa menggambarkan jalan hidup orang wage, maka itu adalah konsistensi. Wage bukan tipe orang yang sekali melangkah langsung sampai tujuan. Mereka bagaikan petani yang sabar menanam, merawat, menyiangi, dan menunggu musim panen. Hasilnya tidak datang sehari dua hari,
tapi karena kesetiaannya pada proses, mereka akhirnya menuai lebih banyak daripada yang disangka. Sesepuh Jawa sering berkata, alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal tercapai. Filosofi ini melekat dalam hidup orang Wage. Mereka tidak cocok dengan gaya hidup serba instan, tapi jika diberi kesempatan untuk bekerja secara ajak, Wage bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Lihatlah kehidupan nyata orang Wage. Ada yang memulai dari pekerjaan sederhana, buruh harian, pedagang kecil, karyawan biasa. Awalnya, hidupnya tampak biasa-biasa saja. Tapi karena ia terus bekerja dengan tekun, tidak mudah bosan, dan tidak suka menyerah, sedikit demi sedikit hidupnya berubah. Gaji kecil bisa disisihkan, usaha kecil bisa berkembang, dan kepercayaan orang lain perlahan tumbuh. Kekuatan Wage ada pada kemampuan bertahan. Banyak orang yang kalah bukan karena tidak pintar, tapi karena mudah bosan. Wage justru sebaliknya. Sekali sudah menekuni sesuatu, ia bisa bertahan lama, meski penuh rintangan. Konsistensi inilah yang jadi modal terbesar mereka untuk sukses. Bayangkan sebuah sungai kecil yang setiap hari menetes di batu. Awalnya, batu itu tampak kokoh tak tergoyahkan. Tapi seiring waktu, tetesan air itu mampu melubangi batu. Begitu pula Wage. Langkah mereka mungkin pelan, tapi karena konsisten, akhirnya menghasilkan sesuatu yang besar. Dalam dunia kerja, Wage cocok pada bidang yang membutuhkan ketekunan jangka panjang. Mereka bisa jadi pengusaha yang berhasil karena kesabaran. Mereka bisa jadi guru yang dihormati karena kesetiaan mengajar murid. Mereka bisa jadi petani yang panennya melimpah karena sabar merawat sawah. Wage tidak harus hebat dalam segala hal, tapi dalam satu bidang yang mereka tekuni, mereka bisa jadi ahli. Namun, Wage juga perlu berhati-hati. Konsistensi kadang bisa berubah jadi rutinitas yang membosankan bila tidak disertai tujuan yang jelas. Wage perlu belajar menata arah, agar langkah yang pelan tapi pasti itu benar-benar menuju jalan yang membawa keberhasilan, bukan sekadar mengulang tanpa arti. Kekuatan Wage bukan pada kecepatan, tapi pada keteguhan hati. Mereka bisa berjalan lambat, tapi jarang sekali berhenti di tengah jalan. Banyak Wage yang akhirnya lebih berhasil daripada orang lain, bukan karena lebih cerdas, tapi karena lebih tahan lama dalam berproses. Sesepuh Jawa menggambarkannya begini. Wage iku koyo geni cilik, katon murup sithik, nanging yen dirumat, bisa dadi geni gede sing bisa madhangi pepeteng. Wage itu seperti api kecil, terlihat menyala pelan, tapi jika dijaga, bisa menjadi api besar yang menerangi kegelapan. Namun, jalan Wage tidak selalu mulus. Justru karena mereka ditempa untuk belajar sabar, Wage sering mendapat ujian di bidang rejeki. Kadang sudah bekerja keras, tapi hasilnya terasa masih sedikit. Kadang baru mendapat uang, tiba-tiba hilang untuk kebutuhan mendesak. Inilah yang kita sebut ujian rejeki Wage, dan kita akan membahasnya di poin berikutnya. 3. Ujian rejeki Wage. Kalau kita bicara tentang jalan rejeki, orang Wage sering merasa hidupnya seperti gelombang pasang surut. Kadang terasa mudah, tapi lebih sering terasa berat. Ada kalanya sudah bekerja keras, banting tulang siang malam, namun hasilnya hanya cukup untuk makan hari itu. Ada kalanya baru mendapat uang lumayan, tiba-tiba datang kebutuhan mendesak yang membuatnya kembali kosong. Sesepuh Jawa sering menyebut Wage sebagai weton yang digoda liwat sandhang lan pangan. Artinya, Wage diuji melalui urusan kebutuhan sehari-hari. Tidak selalu kekurangan, tapi juga tidak diberi keleluasaan berlebih. Tujuannya bukan untuk menyiksa, melainkan agar Wage belajar bijak mengatur, tidak boros, dan bisa membedakan mana kebutuhan sejati dan mana sekadar keinginan. Banyak cerita orang Wage yang mengalami pola serupa. Baru saja mendapat rejeki, gaji, hasil panen, atau keuntungan dagang, tiba-tiba ada keluarga sakit yang butuh biaya besar. Baru saja merasa tenang dengan tabungan, tiba-tiba ada musibah yang menguras semuanya. Seolah-olah Gusti Allah ingin mengingatkan, "Hei Wage, jangan hanya bersandar pada harta. Ingatlah bahwa hidupmu tidak ditentukan uang semata, tapi oleh kelapangan hatimu." Inilah mengapa orang Wage sering merasa lambat dalam soal kaya. Tapi sebenarnya, Wage tidak ditakdirkan untuk hidup miskin. Mereka hanya dituntun untuk melewati proses panjang sebelum bisa stabil. Setelah melewati banyak ujian, biasanya Wage justru lebih kokoh, karena mereka sudah terlatih mengatur keuangan, menahan diri,
dan hidup sederhana. Ada pepatah Jawa, urip iku sawang sinawang. Hidup itu saling memandang. Kadang orang wage merasa nasibnya berat, tapi dari sudut pandang lain, justru wage diberi rejeki berupa kesanggupan bertahan dalam kesulitan. Orang lain mungkin punya harta melimpah, tapi hatinya tidak pernah tenang. Wage, meski rezekinya naik turun, justru ditempa untuk punya hati yang rimo dan tabah. Namun, ada bahaya jika wage tidak belajar dari ujian ini. Mereka bisa terjebak dalam lingkaran putus asa, merasa hidupnya selalu kekurangan, lalu tergoda mencari jalan pintas. Inilah titik rawan bagi wage. Kalau mereka memaksakan diri mengejar cepat kaya, biasanya yang datang justru kerugian. Di sisi lain, wage yang berhasil melewati ujian ini akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Mereka tahu bagaimana rasanya ditolak, gagal, bahkan dihina. Tapi semua itu justru membuat mereka lebih ulet, tidak mudah goyah, dan lebih menghargai apapun yang mereka punya. Lalu, kalau begitu, bagaimana jalan terbaik bagi wage untuk menjemput rejeki? Apa yang harus dijauhi, dan apa yang harus ditempuh? Jawabannya ada pada satu hal penting. Wage hanya cocok dengan jalan rejeki yang bersih, jujur, dan penuh kesabaran. Mari kita bahas lebih dalam di poin berikutnya. 4. Wage cocok dengan jalan bersih. Orang wage, menurut pitutur para leluhur Jawa, adalah pribadi yang sangat sensitif terhadap energi kotor. Energi kotor di sini bukan hanya dalam arti gaib, tetapi juga segala sesuatu yang berasal dari cara hidup yang tidak benar, uang hasil menipu, harta dari jalan curang, atau rejeki dari laku yang tidak halal. Kalau weton lain mungkin bisa bertahan meski mendapat harta dari jalan keliru, wage justru sebaliknya. Rejeki kotor biasanya cepat sekali pergi dari tangan mereka, bahkan bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Ada wage yang nekat mengambil jalan singkat, misalnya ikut judi, menipu, atau bekerja dengan cara yang tidak jujur. Sekilas, hasilnya terlihat besar. Namun tak lama, uang itu raib tanpa bekas. Kadang habis karena musibah, kadang dipakai untuk hal yang sia-sia, kadang hilang tanpa tahu kemana. Itulah sebabnya sesepuh sering berkata, wage nek mangan barang sing ora halal, mesti ora suwe krasa. Wage kalau mendapat sesuatu yang tidak halal, tidak akan lama terasa manfaatnya. Mengapa begitu? Karena wage adalah weton yang memiliki batin halus. Mereka punya getaran jiwa yang peka, sehingga tidak bisa berlama-lama berdampingan dengan sesuatu yang kotor. Harta yang datang dari jalan curang hanya akan menimbulkan kegelisahan, bukan ketentraman. Sebaliknya, wage justru sangat cocok dengan jalan rejeki yang bersih. Mereka bisa menumbuhkan keberkahan luar biasa bila bekerja dengan jujur, tekun, dan sabar. Wage ibarat pohon jati. Tumbuhnya memang lama, tapi begitu besar, akarnya kokoh, batangnya kuat, dan manfaatnya bisa dinikmati banyak orang. Banyak orang wage yang sukses lewat profesi sederhana tapi jujur. Petani, pedagang kecil, pengrajin, guru, atau pekerja yang setia pada tanggung jawabnya. Mereka mungkin tidak langsung kaya raya, tapi hidupnya jarang kekurangan. Ada saja jalan rejeki yang terbuka, entah dari tetangga, sahabat, atau kesempatan kecil yang berkembang besar. Kuncinya, wage harus percaya pada laku resik, jalan hidup yang bersih. Resik dalam ucapan, resik dalam tindakan, resik dalam mencari nafkah. Karena begitu wage mengotori jalannya, semesta akan menutup pintunya. Tapi jika wage tetap resik, semesta justru akan membuka jalannya dengan cara yang tak disangka-sangka. Ada pepatah Jawa, rejeki sing resik, awet lan berkahi. Rejeki yang bersih akan awet dan membawa berkah. Itulah jalan wage. Mereka tidak butuh kaya mendadak, karena yang mereka kejar bukan sekadar angka di tabungan, melainkan ketenangan batin. Orang wage lebih tenang bila tahu hartanya halal, meski jumlahnya sedikit. Karena dari situ mereka bisa tidur nyenyak, bisa beribadah dengan khusyuk, dan bisa berbagi tanpa merasa bersalah. Nah, dari sini kita mulai bisa melihat bahwa orang wage memang tidak ditakdirkan untuk mengejar kekayaan instan. Semua ujian, konsistensi, dan laku resik itu sebenarnya hanya jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Takdir wage sebagai pribadi yang dipercaya dan dihormati. Mari kita masuk ke poin terakhir. 5. Takdir besar wage. Takdir orang yang lahir di weton wage bukanlah mengejar kekayaan dengan tergesa-gesa. Mereka tidak ditakdirkan untuk kaya mendadak seperti petir yang menyambar,
melainkan dituntun menuju kematangan batin, kepercayaan, dan keberkahan hidup. Sejak dulu, sesepuh Jawa melihat wage sebagai weton yang urip luwih akeh di tempat laku batin. Mereka sering diberi jalan berliku, jatuh bangun dalam urusan rejeki, diuji lewat kesabaran, bahkan kadang harus merasakan sakit hati karena hasil kerjanya tidak langsung berbuah manis. Namun, semua itu bukan kutukan. Justru itulah cara semesta menggembleng wage agar kelak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, arif, dan dipercaya banyak orang. Orang wage yang berhasil melewati semua ujiannya biasanya berubah menjadi pribadi yang linuih. Mereka bisa menjadi penasehat keluarga, tempat bertanya bagi tetangga, atau bahkan tokoh yang dihormati di lingkungannya. Mengapa? Karena mereka tidak hanya bicara dari teori, tapi dari pengalaman hidup yang penuh jatuh bangun. Kata-kata wage punya bobot, karena lahir dari luka yang sembuh dan sabar yang diuji. Takdir besar wage bukan sekadar mengumpulkan harta, melainkan menjadi pribadi yang membawa keberkahan. Banyak wage yang hidupnya sederhana, tapi penuh manfaat. Mereka yang jadi guru, muridnya sukses. Mereka yang jadi petani, hasil panennya barokah untuk banyak orang. Mereka yang jadi pedagang, meski untungnya tidak besar, tapi membawa rejeki halal yang menenangkan. Sesepuh Jawa berpesan, rejeki iku ora mung bandha, nanging uga rasa tentrem lan kapercayan wong liya. Rejeki itu bukan hanya harta, tapi juga ketenangan hati dan kepercayaan orang lain. Itulah kunci besar wage, kapercayan. Banyak wage yang akhirnya dipercaya memegang amanah, entah dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Dan dari kepercayaan itu, rejekinya mengalir. Bukan karena dikejar, tapi karena ia menjaga nama baiknya. Wage yang setia pada jalan jujur biasanya tidak kekurangan. Gusti Allah memberi kecukupan, meski lewat jalan yang tidak selalu besar. Takdir wage memang keras, tapi sekaligus mulia. Mereka ibarat rembulan yang sabar menunggu malam untuk bersinar. Siang hari mungkin tertutup cahaya matahari, tapi begitu malam tiba, cahayanya lembut, menenangkan, dan dinanti banyak orang. Maka, wage harus belajar nrimo ing pandum, menerima bagian hidupnya dengan ikhlas, tapi tetap berusaha memperbaiki. Jangan iri dengan orang lain yang kaya mendadak, karena jalan wage bukan di sana. Jalan wage adalah jalan panjang, yang kalau dijalani dengan sabar, akan berakhir dengan kelimpahan berkah dan ketentraman batin. Sesungguhnya, inilah takdir besar wage, bukan menjadi orang yang paling kaya hartanya, tapi menjadi orang yang paling kaya hatinya. Nah, dari 5 poin tadi, jelaslah bahwa wage punya jalan unik menuju sukses. Mereka tidak boleh tergesa mengejar harta, karena kuncinya ada pada sabar, konsistensi, kejujuran, dan kesediaan menerima takdir dengan hati lapang. Mari kita simpulkan perjalanan ini. Sedulurku, dari perjalanan panjang yang barusan kita bahas, kita bisa menarik benang merah tentang jalan hidup orang yang lahir di weton wage. Wage bukanlah weton instan. Mereka tidak ditakdirkan untuk kaya mendadak dengan cara mudah. Justru, hidup mereka adalah sebuah laku sabar, sebuah perjalanan yang mengajarkan arti konsistensi dan kejujuran. Rejeki wage seringkali datang lewat jalan yang kecil, tapi mengalir terus-menerus, bagaikan air sumur yang tak pernah kering. Kadang terasa lambat, kadang terasa berat, bahkan penuh ujian. Tapi jika wage setia pada jalan lurus, rezekinya akan awet, berkah, dan membawa ketentraman. Wage diuji lewat kebutuhan hidup. Kadang sudah bekerja keras, tapi hasilnya hanya pas. Kadang baru mendapat uang, tiba-tiba hilang untuk kebutuhan mendesak. Namun, dari situlah wage belajar arti cukup, arti nrimo, dan arti bijak dalam mengatur. Semua itu adalah gemblengan hidup, agar wage kelak menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah tergoda jalan pintas. Kunci sukses wage bukanlah pada kecepatan, melainkan pada kesabaran dan keteguhan hati. Mereka harus belajar menahan diri, tidak iri pada orang lain yang tampak lebih cepat berhasil, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Takdir besar wage bukan hanya soal harta. Lebih dari itu, wage ditakdirkan untuk menjadi pribadi yang dipercaya, dihormati, dan membawa cahaya bagi sekitarnya. Rejeki sejati wage adalah ketika banyak orang mendatanginya untuk meminta nasihat, ketika keluarganya hidup tentram karena kebijaksanaannya, dan ketika namanya dikenang bukan karena hartanya, melainkan karena kebaikan hatinya. Maka, jika kamu lahir wage, jangan gegabah mengejar cepat kaya.
jalanmu adalah jalan panjang. Tapi percayalah, ketika kamu tekun, sabar, dan jujur, rezekimu akan datang tepat pada waktunya, bukan hanya menghidupi, tapi juga menenangkan batinmu. Sesepuh Jawa pernah berkata, "Sing sabar lan resik lakune, bakal tinuntun tekan kasil sejati." Siapa yang sabar dan menjaga jalan hidupnya tetap bersih, akan dituntun menuju kesuksesan sejati. Pepatah Jawa berkata, "Urip iku urup." Hidup itu harus memberi cahaya. Jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar harta yang cepat hilang. Lebih baik menjadi pribadi yang memberi terang, meski sederhana, tapi manfaatnya langgeng. Jangan lupa tekan tombol like bila video ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan weton lainnya, dan tulis di komentar, apakah panjenengan lahir wage? Bagaimana pengalaman panjenengan soal rejeki? Rahayu, rahayu, rahayu.